kakek tapi agak kembung, mirip saya lah gitu. Mirip saya. Terus Pacilingan, terus Enggak. Mangga. Nah, di Pacilingan itu teh emang terkenal teh ada yang sering dengar itu ada kayak kalau misalnya orang bilang itu budak hidup. Memang kalau misalkan kita sebutnya makhluk mini itu tuh kayak peyou. Cuman dia tuh berbentuk hitam, rambutnya lebat, keriting, keribuk. Cuman hitam banget, cuman matanya teh bulat, badak gitu, terperang gitu. Nah, kita tuh dulu tuh ada temen namanya Sandy. Bukan teman sih, dia tuh saudara. Jadi saya tuh punya bibi, dia tuh punya anak. Nah, anaknya teh si bibi itu tuh punya anak. Ini teh Sandy. Kalau dibilang saya tuh ponakan gitu, tapi seumuran gitu. Dan pesantren bareng, bukan pesantren ngaji bareng di situ. Jalan ke tempat Pacilingan kita nongkrong kan jalan bareng ya, ngobrol naon gitu. Depan-depanan guys, paharep-harep itu ya. Terus gede-gede eta gini. Kita lagi asik ngobrol gitu, ngobrolin apa ya di sana misalkan. Ngobrol tiba-tiba tuh kirain itu kucing atau misalkan binatang karena namanya kan di sana enggak hutan banget, tapi maksudnya teh karena deket jeung hutannya gitu. Di situ tuh kayak jalan gitu kayak binatang, ngeliatin aja cip ada kalau sih bahasa Indonesia ada kucing, kayak kucing matanya bersih, ada kucing sama saya tuh apa ya, digebahin, diusir hus gitu, dihus. Tiba itu si makhluk itu teh loncat ke tengah di situ namanya si empang, pasti ada apa kolam balong kalau bahasa Sundanya, ke tengah kira itu bukan jebal, ternyata langsung dibalong. Terus kaget akhirnya teh apa belum selesai kan gitu kan pada lari, kebayang kan buru-buru gitu, belum cebok belum apaan, pas terus tutul di tengah sawah gitu udah mau jatuh, ini belum ini baju kalter, terus terakhir itu Paburisat aja ya bahasa Sundanya mah ya. Sambil teriak, "Oji, budak hideung," gitu istilahnya mah gitu. Juk hideung pas berungsu tuh pahala sieun gitu nya. Emang seram ya gitu. Emang seram gitu. Maksudnya lagi pup kebayang ya. Lagi enjoy terus diganggu seperti yang itu gitu. Apa coba maksudnya ya? Itu orang tuh lagi nongkrong gitu kan, tiba-tiba muncul hilang aja gitu, apa gitu, kaget kan? Oke. Itu yang jahil atau apa? Menurut kamu gimana? Ya kayaknya mah karena mungkin bau, ini terganggu. Mantap. Terus apa? Ada lagi seru ya, lucu. Sampai kan jatuh, sampai kena batu di sini, bekasnya masih ada sih. Lihatinnya jangan. Sampai ini maksudnya luka gitu? Enggak luka sih, kalau bahasa Sunda itu baru apa sih, lebam, ya, lebam mulut gitu karena terbentur sama batu, karena di sawah sama itu kan banyak kayak akar-akar pohon bekas nanam gitu. Apa malam di jam 7-an udah di sana nggak ada, maksudnya penerangan tuh belum ke sampai kayak sekarang gitulah, lampu masih jarang, gelap lah gitu. Pakai obor, masih pakai obor? Enggak. Kalau di sana disebutnya oncor. Trauma. Adanya obor. Oh, oke. Kayak apa? Bedanya apa? Kalau obor itu kan pakai bambu. Kalau si oncor itu bentuknya kecil, pakai bekas tangkai kapas, terus pakai minyak segini, terus taruh kaleng gini, jadi kayak senter gitu. Oh iya. Kapasnya berarti kapas yang gede ya? Kapasnya di sana masih alami, tinggal dari pohonnya. Nice banget, keren. Pokoknya masih bawaan banget. Harus banget ya ke Kampung Ejek ya. Banyak domba dong di sana. Kalau sekarang karena Garut guys. di sana ada domba, cuman karena posisinya si rumputnya itu sudah jarang, ya agak berkurang. Jadi ternak aja. Ceritain lagi dong, terus abis dari situ kamu kaget atau gimana? Terus setelahnya kamu percaya dunia yang seperti itu? Kalau percaya, karena saya tuh bukan menganut, karena ada turunan yang maksudnya bergerak di bidang itu, saya percaya. Karena pun di Al-Quran pun ada makhluk seperti itu.
cuman disebutnya teh kan jin tapi kan kalau saya mah disebutnya teh kayak karuhun atau misalkan di sini mah jurig lah gitu. Kalau di bahasa Indonesia mah hantu gitu. Sebenarnya satu makhluk gitu. Cuman kan kalau kata saya apa ada beberapa jenis lah dari jurig gitu teh. Ada yang disebutnya teh karuhun tuh tapi ya jadi bekas kan si manusia lahir dia tuh udah membawa namanya teh jin pendamping disebutnya teh apa sih korin. Nah itu teh yang menjelma jadi karuhun. Nah itu si wujudnya teh masih kayak manusia kalau misalkan kayak gitu. Kedua itu jin yang maksudnya teh emang kayak pengganggu, maksudnya teh yang tugasin kayak ganggu manusia, orang yang benar-benar takut. Dia tuh muncul karena orang-orang tuh takut. Kalau misalkan orangnya berani nggak akan muncul gitu. Jadi kita tuh kalau misalkan kayak misalkan dia ngelihat kita tuh kayak ngelihat aura gitu. Kalau misalkan dia takut tiba-tiba kayak muncul gitu aja. Muncul. Nah itu yang bikin orang maksudnya teh bentuk orang suruh cilaka kepula serangan. Kita dengar tadi penjelasan versi Jack ya tentang apa itu karuhun, jin dan teman-temannya. Nah tadi pada saat kamu kan cerita itu pengalaman kamu di Garut. Apa yang terjadi di Garut? Pernah nggak kamu mengalami hal yang sama pada saat kamu udah pindah ke Bandung? Di Bandung, kalau di Bandung tuh saya tuh kayak bisa pindah dari Gertek ini kayak semakin sini semakin dalam, maksudnya semakin dalam tuh kayak berasa sensitif semakin sensitif ya betul. Kayak misalkan di rumah apa ya, jadi kalau misalkan keluarga misalkan ada yang misalkan kayak jahilin kayak gitu lah, suka musuh refleks oh ini mas kia terus jadi refleks gitu lah. Kayak ada yang ngasih tahu atau gitu? Tahu gitu, jadi kayak bisikan tapi aku tuh nggak bisa lihat gitu siapa dia. Nah yang sering muncul teh sikap yang sini waktu itu teh gitu gitu yang waktu kecil kita teh salah sih gitu. Sampai sekarang pun saya nggak pernah tahu, nggak pernah bisa komunikasi sama si kakek tersebut. Wujudnya seperti apa? Pakai balkon katakan misalnya. Kalau bisa mah digambarin mah jadi gini nih, kakek tapi agak gemuk, mirip saya lah gitu. Mirip saya tapi versi tua. Nggak berjambang, nggak terlalu berjambang, cuman agak ada jambangan tapi jarang. Putingnya janggut, terus agak cabai gini, terus agak keriput dikit tapi badannya gagah. Rambutnya ini abu-abu, bukan abu-abu, hitam tapi agak gray hair ya gitu. Cuman dia tuh suka pakai bongkar hitam karena suka batik gitu. Jadi ada kalungnya gini, apa sih kalau dilihat mah kayak kuku ayam lah gitu, kuku ayam gitu. Sampai sedetail itu ya kamu, berarti ini sosoknya udah dekat banget dong sama kehidupan kamu berarti dari dulu ya? Ya justru, cuman saya tuh belum pernah cerita, cuman ketemu teman-teman pun ada yang bilang, ada yang maksudnya di belakang, yang maksudnya yang indigo yang bisa lihat di belakang saya tuh, ada yang maksudnya yang ngejagain lah, kayak misalkan ngerasanya emang merasa dijagain sama kakek tersebut. Kayak misalkan mau celaka tuh saya tuh kayak ngerasa tiba-tiba ada yang ngasih tahu oh lah kadinya. Terus kalau misalkan saya ngiyel tuh biasanya efek itu ke perut, saya tuh tiba-tiba pengen muntah gitu. Oh sakit tiba-tiba. Dulu pernah kejadian pas mau malam takbiran itu kan saya biasanya takbir keliling sama teman-teman. Umur berapa itu? Masih SMP masih kelas 1 pindah dari Garut. Oh gitu. Ini kejadian waktu SMP juga cuman di sini di Bandung SMP 8 Ujung Berung. Cuman di sini di Arca Manik ya, masih balik ke Arca Manik. Namanya Teh Egi, Dongkrai sama Ari. Nah, Ari nggak ikut deh. Dongkrai sama Ian. Dongkrai itu namanya si Dani, cuma dia tuh karena sering menangis disebutnya Teh Dongkrai. Dongkrai itu sebenarnya don't cry karena disebut jangan menangis, cuman jadi nama sebutan dia gitu. Don't cry. Oke, terus lanjut. Dia tuh takbir keliling dan akhirnya saya mau pulang karena sakit perut, pengen muntah tiba-tiba gitu dan dengar bisikan, "Lu ulangi lu." Saya balik ke rumah, pulang ke rumah, pas ke rumah kok udah biasa aja. Dan akhirnya tiba-tiba dulu masih zaman HP Nintendo-nya
SMS Iya. itu isi per karakter. Oh ya ampun, Hidayah. Bukan belum musimnya Hidayah ya, Belum sininya. masih Nokia yang main ular teh itu. Iya. Yang layarnya biru, ada yang kuning, yang hijau. SMS orang ditenggelam, cina ketupat gunung mabuk, cina. Nah, sering tuh kayak gitu tuh kalau misalkan ada mau celaka tuh kayak sakit perut kayak gitu. Jadi selama ini kamu ngerasa ditemenin terus sama si Aki gitu? Ya betul. Kayak misalkan kayak nemu barang tuh misalkan kayak batu deh, si kakek itu batu cina dia bawa sering. Kamu suka nemu semacam pusaka mungkin ya? Pusaka mungkin. Saya mah cuman nggak terlalu misalkan kayak dibanyakin atau apa. Cuman saya suka koleksi. Betulan kolektor batu. Oh, jadi kalau kamu datang ke suatu tempat, oh ini ya? Ini koleksi pertama. Ini batu kesayangan sih. Boleh dilihatin ke kamera? Ya. Nah itu saya tuh waktu kecil tuh emang sering-sering nemu batu dan sama kayak keris-keris kecil gitu, cuman saya nggak suka keris. Jadi si kerisnya itu suka dihibahin ke kakak gitu. Saya malah lebih suka kayak koleksi batu. Ini nih batu nemu, masih banyak nih. Jadi secara apa ya, gaib ya, si batu-batu ini suka bermunculan sendiri dan kamu suka koleksi batu-batu ini? Secara gaib sih, dia tuh udah kayak misalkan muncul udah kelihatan di depan mata, tinggal saya ambil gitu. Kayak ini sih virus. Ada seratnya ya? Ya, ini nggak tahu batu sih, guys. Nah ini batu hijau. Terus kamu percaya nggak di dalam batu-batu ini menyimpan energi atau apa gitu? Kepercayaan kamu seperti apa? Kepercayaan saya bahwa kekuatan itu emang ada, cuman maksudnya itu kan berasal itu dari Tuhan. Tapi ya pasti ada. Maksudnya di dalam dunia itu pasti ada maksudnya sesuatu yang berhubungan dengan gaib lah. Tapi kita dilarang untuk menuhankannya atau misalkan mengandalkannya, bahwa sesuatu itu asalnya itu dari Tuhan, itu aja gitu. Kalau misalkan ada seperti kita semacam kekuatan tuh asalnya kalau saya mah anggapnya dari Tuhan aja gitu. Kenapa tadi liatin? Enggak, ini kamu dapet ini dari mana? Sebenarnya dari baru ya, tahu ya. Nah, di situ ada gerbang, di situ ada kelihatan tanaman daun munculnya itu di situ. Tiba-tiba muncul? Bukan, ini ada yang bisikin, tuh bawa daun sih. Yuk ngeliat ke bawah, ada kayak ada sinar gitu. Wah siap, Manggi. Oh siap, masukin aja ke saku dia ya. Ih dia mah, terus kamu bikin satu-satu. Menurut kamu ini positif atau negatif sih? Kadang kalau misalkan negatif ya, kita cara ngerasain itu kayak gini di. Gimana coba? Versi kamu seperti apa? Kalau saya lebih kayak digenggam kayak gini. Kalau misalkan dia ada kayak panas, berarti dia tuh negatif. Kalau misalkan dia tuh dingin, adem, nah itu tuh bagus gitu. Menurut kamu ini antara dua batu yang ini positif. Nah ini yang negatif sebenarnya. Nah ini tuh dulu saya tuh bukan explore dulu tuh emang ikut apa ya kayak uji nyali. Kamu suka ikut-ikutan uji nyali? Mamprang juga kamu ya Jack ya, bagus. Kata saya juga saya paling tertarik dengan dunia seperti itu. Kalau saya sih tertarik, maksudnya mengenal dunia lain kayak tuh kalau misalkan pengen saya gitu ya, saya tuh pengen hidup maksudnya teh akrab sama mereka, dimana kita hidup bisa maksudnya teh saling menyapa, tapi meskipun nggak bisa lihat tapi kita tuh akrab, maksudnya teh nggak ada hubungan buruk apa sama makhluk lain gitu, sama manusia sama mereka juga. Maksudnya itu tuh hidup bersama di dalam dunia ini gitu, meskipun kita berbeda spesies, bukan spesies, berbeda jenis gitu, spesiesnya juga sama gitu. Kamu agak sedikit lelah kayaknya ya main sama manusia gitu. Ya enggak? Udah gitu-gitu. Jadi dia muntah heureuy, beli. Ya ampun. Muntah unik kuhatan ya. Jadi Jack tuh mungkin pengen punya sahabat dari dunia lain mungkin ya. Kayaknya seru gitu. Ya seru sih gitu maksudnya. Memang sih karena apa sih saya tuh kayak
beberapa kejadian saya tuh disukai sama hantu kayak misalkan tahu Kunti pasti. Kunti ya gitu. Saya tuh paling disukai sama Kunti sama kalau enggak dibilang Karhun cewek tapi yang cantik. Gimana gitu. ceritanya coba? Gimana ceritanya? Ada dulu tuh kita tuh ini saya juga kan gabung di sebuah komunitas PEP. Kita mau ngadain acara gelar budaya di Labakan Siliwangi, tahu hutan lindung Iya, itu. iya. Nah, kejadiannya tuh gitu lagi ngobrol aja Pak. Tempatnya TRN. Tempat di Terni, oh benar. Kang Dede itu Mm-mm. Segara Mitra. Lagi ngobrol asik. Ada cewek masih di belakang ngerasa sih maksudnya saya emang kalau misalkan ada muncul tuh merasa oh ini ada tiba-tiba tuh masuk ke teman saya disangkanya teh si teman aku tuh pacarnya supaya dia tuh bisa suka maksudnya teh nempel sama saya karena dia tuh nggak bisa masuk ke saya, nggak bisa masuk ke badan saya karena ada si kakek itu yang menjagain saya kayak gitu. Terus? Jadi saya nggak ada riwayat kesurupan sih. Tapi kamu pengen? Dulu pernah pengen banget maksudnya teh pengen masuk dong, rasanya itu kayak gimana gitu. Kamu pengen kemasukan banget? Pengen banget gitu kemasukan? Asli pengen gitu. Terus? Ngerasain lelahnya kayak orang misalkan tapi nggak berhasil, tapi cuman ngerasa baru setengah mah emang pernah gitu, ngerasa dikontrol sedikit tapi bisa ngontrol. Saya tuh bisa maksudnya teh saya ngerasa ini si Karun teh masuk gitu, tapi saya bisa ngontrol, bisa ngeluarin sendiri. Kayak kemarin di acara saya kan jadi kakek si Abah Ya lengser gitu. lengser saya dandanin kan pas datang tuh ikut kayak nyambutan pengen di dalam hati. Saya pengen dong ada yang sesuatu yang masuk tiba-tiba kayak ngeliat kakek. Saya tuh kayak narik sendiri gitu, tiba-tiba jadi kakek beneran gitu kan. Kata orang pun yang ngobrol sama saya dulu katanya kan ada si Ombeng namanya official dulu katanya menjiwai banget ya jadi kakeknya padahal mah maksudnya teh saya ngerasa teh emang bukan saya sendiri gitu. Dan saya tuh di sana jadi namanya teh Abah Ode, ada sesepuh di sana yang maksudnya emang senang banget kita tuh bikin acara seperti itu gitu. Dan dia tuh berpartisipasi di acara tersebut. Abah Oden ini masih ada atau? Ya, maksudnya masih Ada, Bang? masih dia mah warga di sana lah gitu. Oh. Gitu. Dan kemarin berhasil, bukan hanya menjiwai tapi kamu juga kompak bareng sama Iya, Aki. asli. Itu yang Cuman Aki. tapi saya tuh maksudnya dia keluar masuk ke keliling lagi. Terus ketika ada yang nanya, misalkan dia nyebut saya Abah, balik lagi deh saya jadi Abah. Terus misalkan ada yang ngobrol biasa, saya balik lagi diri sendiri gitu. Tapi alhamdulillah nggak sampai ke lost control gitu. Kayak kesurupan maksimal nggak pernah sih. Nah, Jack, aku pengen tanya sama Jack, gimana kesan-kesan Jack sama mereka yang nggak terlihat? Coba barangkali sahabat yang bercerita pengen tahu gitu loh. Barangkali mereka ada yang takut atau gimana? Nah, menurut Jack versinya coba Yang namanya jelasin. hidup ya, yang namanya orang hidup, atau misalkan makhluk hidup di situ tuh ada yang jahat, ada yang baik, ada yang jahil, ada yang ramah, ada yang melindungi di sini. Nah, mereka juga sama kayak gitu, yang namanya hidup ya gitu, Seperti kita. seperti kita. Jadi nggak perlu takut ya. Ya nggak perlu takut, yang perlu takut kepada Tuhan. Jadi kalau yang munculnya yang serem-serem, nggak usah takut ya. Gak usah takut sebenarnya. Kalau misalkan kamu merasa takut, justru dia itu paling mengganggu. Karena yang dia harapkan itu emang yang mengganggu itu karena kita merasa takut. Nah, kalau misalkan kita udah takut, terus kita jadinya tepara rubuh, nah itu yang bikin celaka atau misalkan kayak yang di film-film atau misalkan jadi itu tuh karena kita tuh merasa takut. Kalau misalkan nggak takut ya nggak akan terjadi seperti itu. Ada pesan-pesannya buat sahabat yang bercerita? Kalau pesan-pesannya ya jangan sampai kan kita tuh maksudnya teh hidup ya kemanapun dimanapun kita tuh harus saling menghormati maupun mereka tidak terlihat atau bisa dilihat,
mereka pun sama kayak kita gitu, hidup jangan sampai kayak apa tantang petenteng mana gitu, jangan sampai natakin gitu. ya, sompral. Kita aja manusia kalau misalkan datang ke suatu tempat misalkan tiba-tiba ditantangin sama orang yang nggak kenal, marah nggak sih? Pukulin. Pasti digebugan kan. Abis kagang Cicadas jadi gulung motor digebugan gitu. Aduh, seru banget nih cerita sama Objek ya. Terima kasih banyak loh ya udah mau diundang sama kita ke YouTube channelnya yang bercerita. Masih Buat banyak kalian, sih kalau saya banyak ya? pengalamannya. Nanti mau lagi diundang ya? Boleh lah. Nah, next dong, part 2. Makanya kalian kalau misalnya ada yang suka sama ceritanya Objek dan penasaran banget, pengen Objek nanti diundang lagi ke sini, kalian bisa komen di sini. Jangan lupa di-like dan di-subscribe YouTube channelnya yang bercerita. Karena kita selalu menghadirkan kisah dari orang-orang dari pengalaman mereka di dunia gaib dan spiritual. Dan jangan lupa buat kalian yang pengen dapat kabar dari kita update terus, kalian juga bisa like Instagram kita @yang_bercerita. Dan kalau misalnya kalian ada yang mau bagi-bagi cerita sama kita juga boleh jadi narasumber. Kita bisa undang kalian ke sini, terus kalian bisa ceritain pengalaman kalian. Tinggal DM aja, jangan lupa. Terima kasih Om Jack sekali lagi, sukses selalu. Sukses selalu. Terima kasih buat kalian semua, teman-teman, sahabat yang bercerita telah mensaksikan curhatannya Jack malam ini. Terima kasih, saya Indri Reva. Saya Jack yang bercerita. Bye. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.